Malam. Kita tunggu dulu ya Dokter Yunya. Siap-siap sama penggemarnya Dokdes juga kita. Selamat malam. Sebentar ya. Selamat malam Dokter. Selamat malam. Selamat malam Dokter. Enggak, biasa aja. Lagi repot Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini seperti janji kita ya Dok ya, bahwa ada sesi 2 khusus untuk tanya jawab gitu, karena ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh teman-teman semuanya tentang terkait dengan afirmasi, atau mungkin juga pengen nanya yang lainnya Dok. Kemarin yang belum sempat kita bahas. Halo, apakah suara saya jelas? Ini Dokter Yu masih berputar-putar. Oke. Bentar, ini ada apakah? Bentar, ini kok halo Dok. Iya, Dokdes yang kalau di tempat saya muter-muter. Dokter, apakah masih di sini? Kayaknya sinyalnya lagi. Oke, bentar. Baik, sambil mungkin nunggu Dokdes bergabung lagi, nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa di question box-nya. Kayaknya masalah jaringan deh. Kenapa ya? Oh, enggak tahu ada apa itu. Dokter, Ya, bagaimana sinyalnya Jani? Dok. Oke Dok, kemarin itu kan ada beberapa pertanyaan. Dokter kan sempat bilang terkait dengan afirmasi. Afirmasi itu kan sebenarnya hanya keinginan dari otak kita yang sakjane iki pengen diiyain gitu aja kan, tapi ya belum tentu benar gitu. Jadi otak kita itu tidak untuk mengkonfirmasi, tapi ya pengen iyain aja gitu. Nah, terus terkait dengan kemarin saya bertanya tentang afirmasi khususnya pada ibu bersalin nih Dok ya. His yang ketika kita afirmasi, mungkin ada sebagian ibu yang bisa merasakan Berkurang. level Ya. nyerinya atau level hisnya itu berkurang rasanya ya, berkurang Dok, bukan hilang ya Dok ya. Nah, terus dokter kan bilang itu kan karena ambang nyeri orang itu kan berbeda-beda gitu. Nah, ini kemarin tuh ada yang nanya Dok, yang membedakan atau yang mempengaruhi perbedaan ambang Yang pertama rasa ya, nyeri setiap jadi individu kalau itu yang apa namanya Dok? afirmasi itu memang udah jelas lah ya afirmasi. Kalau kita bicara kembali ada yang saya tambahkan, jadi sebetulnya sel kita
itu, sel kita itu ya, sel kita itu eh, ini ya, tubuh kita itu kan hasil 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 kerjasama antar organ ya, antar organ. Nah, organ kita itu hasil kerjasama antar jaringan gitu ya, dan jaringan itu hasil kerjasama antar sel. Segala sesuatu yang bisa menghemat ya, dalam artian menghemat ini efektif dan efisien menggunakan kalori, itu yang akan dipilih oleh algoritma kehidupan gitu ya, efektif dan efisien gitu. Seperti yang sebetulnya kalau misalnya eh, kita melihat ya di hutan atau di padang savana itu sepertinya itu harimau atau singa itu adalah pemangsa gitu ya, yang membunuhi semua. Tidak, sebetulnya yang namanya ya singa, ya menjangan, babi hutan, rumput, itu mereka itu berkolaborasi untuk melestarikan kehidupan itu, ya, berbagi kalori ya. Jadi yang namanya rumput, rumput itu dia Hmm. menyimpan kalori dalam bentuk energi kimia yang ada dalam rumput itu. Terus kemudian dimakan oleh kijang, dimakan oleh wild beast, dimakan oleh menjangan. Nah, kemudian ada singa yang makan, singanya punya anak, akhirnya berantem. Jadi itu sepanjang ini adalah, jadi aturan mainnya itu adalah kalori. Gitu. Nah, di otak kita juga demikian, gitu ya. Di otak kita itu demikian. Otak kita itu mengenal katanya, mengenal yang namanya relief, gitu ya, puas, gitu, tenang, gitu ya. Tapi ketenangan di otak kita itu bukan lantas ketenangan itu tidak ada masalah gitu ya. Di awalnya memang misalnya ya, kalau misalnya eh, hari apa namanya harimau, harimau itu begitu melihat mangsanya, otaknya tegang gitu ya, otaknya tegang. Begitu dia menangkap mangsanya, begitu dia mulai makan itu ketegangannya hilang gitu ya, ketegangannya hilang. Dan dari tegang kemudian tegangnya hilang itu nyandu itu, kecanduan otak itu gitu ya, kecanduan. Sama dengan proses mendapatkan jawaban gitu ya, mendapatkan jawaban. Kenapa sebagian besar manusia itu akhirnya hanya memerlukan afirmasi? Loh, itu perkaranya bukan bukan seperti itu. Kenapa ya? Manusia itu mulai bisa bertanya, menggunakan kalimat untuk berkomunikasi gitu. Pertanyaan-pertanyaan tentu ada, misalnya kok bisa itu mereka di atas itu apa ya? Matahari misalnya. Di atas itu apa? Bayangin nenek moyang kita apa guru pengumpul ditanya matahari itu apa? Jawabannya apa kira-kira? Ya ngarang gitu. Ngarang gitu. Nah, eh, coba kita bayangkan di dalam zaman pemburu pengumpul ada anak kecil yang kayak Ryu gitu, tanya, masa gitu? Masa gitu? Bisa ini anak jengkelin gitu ya. Jadi orang yang mempunyai apa namanya hasrat bertanya apa iya apa benar itu di pada zamannya itu pernah menjadi masalah. Ini kakek ngomong ini apa kebanyakan nanya nggak bisa berburu gitu ya. Nah, yang diperlukan itu berburu, pertanyaan-pertanyaan sederhana itu. Nah, akhirnya ya dipenuhilah dunia ini dengan orang-orang yang memerlukan afirmasi. Jadi afirmasi itu siapa yang mengarahkan afirmasi itu? Evolusi gitu. Kenapa? Kenapa kita itu afirmasi itu evolusi gitu. Jadi Hmm. akhirnya kalau di otak kita itu kalau diteliti itu apa namanya algoritma kalau iya, kalau tidak. Kalau iya bagaimana, kalau tidak gimana. Kalau iya gimana, kalau tidak gimana. Kalau belum ketemu jawabannya kembali. Loop seperti itu kalau berulang-ulang menghabiskan, itu akan menghabiskan kalori banyak. Itu. Di otak kita itu algoritma yang seperti itu yang berulang-ulang itu. Kalau belum menemukan jawabannya kembali ke pertanyaan awal sampai mendapatkan konfirmasi, itu memerlukan kalori yang banyak dibanding dengan itu apa? Matahari. Matahari terbuat dari apa? Itu adalah dulu
nenek moyang kita ada yang bersin jadilah matahari. Terus dia orang iya gitu. Selesai, mikirnya nggak panjang-panjang gitu. Tapi kalau nenek moyang kita kok bisa bersinar mataharinya? Apa dia makan matahari atau hidungnya ada mataharinya? Pertanyaan-pertanyaan begitu itu akan panjang dan menghabiskan kalori. Gitu. Padahal hukum dasar kehidupan itu bagaimana kita itu bisa membuat kalori itu efektif dan efisien. Itu ya afirmasi. Nah, ambang nyeri kalau perkara ambang nyeri itu setiap orang itu beda. Gitu. Yang menentukan apa? Ya, sifat dasar. Gitu. Ya sama itu kalau ditanya. Apa yang menentukan orang itu yang satu pemarah, satu enggak. Gitu. Ya sifat dasarnya. Memang beda. Gitu. Ada kan orang senyum, senyum gitu. Iya bakat gitu. Berarti Dan ada orang memang dari gitu ya kecil dok. dia tuh tahan sakit. Sakit sebenarnya diem aja itu. Luka ya diem aja. Ada orang yang beset sedikit terus sambatnya gak karu-karuan. Waduh, pegangi tangannya. Wah, itu ada gitu. Ya jadi yang namanya ambang nyeri itu setiap orang beda-beda gitu. Nah, ada orang yang memang sensitif ya, sensitif terhadap yang namanya perubahan tuh, perubahan sedikit aja dia udah relief gitu. Tapi kalau ditanya ya, seberapa banyak afirmasi itu bisa menurunkan ambang nyeri gitu? Tidak banyak sih gitu. Ya, efek placebo efek itu kecil banget gitu ya. Placebo efek iya, misalnya bahwa placebo efek itu bisa menghilangkan nyeri, tapi coba ayo tangannya dicepit pintu, coba dengan placebo bisa nggak sakitnya itu hilang gitu. Saya itu gitu. Jadi ya, nah mengenai placebo efek itu dari dulu juga sudah ada, makanya kalau kita menggunakan penelitian itu menggunakan placebo. Barangnya kosong gitu, barangnya kosong dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu, memberikan placebo efek Nggak gitu. Nah, ketahuan. jangan-jangan obat itu juga hanya placebo efek gitu loh maksudnya ya, kalau apa namanya kalau dalam penelitian itu. Jangan-jangan ini obat ini juga hanya memberikan placebo efek, makanya diberikan di pembandingnya itu adalah placebo gitu ya. Kalau di antara placebo dengan obat yang diteliti itu tidak memberikan perbedaan yang bermakna, lah ini obat ini ya nggak nyembuhkan apa-apa gitu. Termasuk tadi itu, ya termasuk afirmasi tadi itu. Apakah Sama aja afirmasi itu berarti. bisa menghilangkan nyeri? Jawabannya tidak sih gitu. Hanya kalau mengurangi iya karena ada berbagai macam. Misalnya ada orang sedih gitu ya. Orang sedih terus kemudian dia perhatiannya teralihkan itu. Sedihnya hilang gitu. Sebentar gitu. Nanti ya sedih lagi gitu ya. Sama afirmasi juga demikian misalnya. Ya benar bahwa yang namanya ayo, tarik napas loh. Tidak ada dasarnya, napas itu bisa mengurangi nyeri loh. Tidak ada, gitu ya. Tidak ada. Tidak ada tarik napas, keluarin, gitu. Tapi kalau mengalihkan perhatian, Mungkin gitu. biar Mengalihkan rilis tadi dok. perhatian, gitu. Tapi apa nyerinya berkurang? Tidak, gitu. Iya. Ada ada seorang apa namanya biksu ya apa namanya pendeta lama itu di Tibet sana itu yang dia nyerinya dia tahu nyerinya itu udah hilang tapi ya selamat datang nyeri gitu ya dia menganggap nyeri itu temannya gitu selamat datang nyeri tapi tetap nyeri Nah, gitu tetap nyeri dia bilang ya nyeri gitu cuman ya selamat datang itu terus dia mengatakan ya itu dia menerima ya rasa nyerinya ya ya dok. enggak Itu bisa juga ya memperingan juga rasa menerima masalahnya tadi. dari masalahnya Oh dari enggak juga. 5.000 pendeta yang bisa cuma satu Barat. berarti teknik itu bukan teknik yang bagus gitu loh ya itu diteliti oleh Richard Davidson ini siapa namanya pendeta ini karena pendeta ini dia tuh nyeri kronis gitu ya nyeri gitu terus kemudian dia melakukan meditasi gitu ya kalau ditanya nyeri ya nyeri gitu nyeri dia tetap nyeri bilang nyeri tapi ya meditasinya itu mendatangkan oh selamat datang nyeri selamat datang penderitaan gitu ya hanya masalahnya dari 5.000
lebih apa namanya yang jadi responden, yang bisa cuma satu gitu. Kalau ada obat, 5.000 orang sakit diobati, 4.000 sembuh atau 4.500 sembuh, ini obat yang bagus itu. Lah ini ada obat 5.000 orang Ya, sakit diobati vitamin cuma B. satu yang Ya. sembuh. Lah ini kebetulan gitu. Bukan kebetulan, bukan untung-untungan. Berarti Untungan berarti itu. kesempatan untuk sembuh dengan obat ini 1/5.000 itu. Ya, jadi manfaat bahwa yang namanya meditasi itu bisa Oke, oke. mengurangi penderitaan nyeri dari 5.000 orang satu yang bisa itu. Ya. Ini penelitiannya Richard Davidson dilakukan tahun 92. Jadi Richard Davidson itu adalah pelopor neuroscience. Dia diundang oleh Dalai Lama memang itu. Diundang oleh Dalai Lama. Diundang tahun 93 dia diundang oleh Dalai Lama. Kamu kan ahli otak itu. Coba diteliti itu. Sebetulnya meditasi ini apa sih kok bisa kayak gini gitu. Sampai tahun 2018 kemarin itu timnya Richard Davidson dan apa istilahnya penelitian umbrella itu artinya pohon penelitiannya tentang yang namanya meditasi itu sampai 119 riset gitu ya selama 92 sampai 100 tapi tidak menemukan bahwa yang namanya uh, istilahnya bahwa yang namanya meditasi itu memperpanjang umur, membuat orang lebih sehat, memperpendek penyakit, tidak sama sekali tidak ditemukan gitu ya. Gitu. Nah, itu sebetulnya sudah ada gitu. Nah, kalau kembali ke afirmasi, afirmasi apakah afirmasi itu bisa menyenangkan orang? Oh iya, iya itu. Iya. Orang ikut pengajian itu dalam rangka ikut cari afirmasi kok. Gitu. Coba dia mendapatkan ustadz yang beda denganku, marah-marah dia gitu. Marah itu ya. Marah. Orang pengajian, orang itu mereka membutuhkan afirmasi gitu. Kalau membutuhkan konfirmasi ya sekolah gitu. Tapi kalau sekolah akhirnya memberikan afirmasi, sekolahnya diubah aja itu bukan sekolahan gitu ya. Sekolah sains itu adalah mencari hal-hal yang baru, ya, mencari perkembangan gitu. Nah, tapi jangan lupa bahwa afirmasi itu adalah konsumsi manusia dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga afirmasi ini sangat melegakan manusia. Bermanfaat. Oh iya, sangat bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat. Kalau kalau manusia itu tidak bisa menerima kecenderungan afirmasi mungkin sudah punah dari dulu. Stres bunuh diri masing-masing gitu ya. Justru afirmasi itu membuat manusia itu enggak banyak tanya itu. Enggak banyak tanya. Yang ngomongin ibunya, ini kenapa? Kenapa kita itu kok namanya makan itu harus piringnya nggak boleh tumpuk itu. Nanti istrinya dua gitu ya. Nyapu harus bersih. Lek nyapune gak bersih, bojone brewok loh kan gitu. Nah, itu diafirmasi oleh setiap orang gitu. Hujan-hujan ojo nang ngarepe lawang, kesamber bledek loh gitu ya. Padahal kalau penjelasannya itu lah ya tak tempias gitu masuk itu telas gitu ya. Samber bledek gitu. Ya itu seperti bantal ya ojo dilunggui udunen tuh ya gitu ya. Bantal tidak boleh diduduki nanti padahal ya kalau diduduki rusak lah itu bantal gitu ya gitu. Bantalnya itu untuk kepala yang beratnya cuma 2 kilo sampai 3 kilo duduki yang beratnya 50 kilo rusak itu. Itu tapi penjelasan-penjelasan yang memerlukan pemikiran itu membuat orang capek itu. Membuat orang capek. Hanya hanya anak-anak tertentu itu minta penjelasan yang masuk akal gitu. Kalau nggak masuk akal dia tanya terus itu. Ada anak yang begitu. Nah, anak yang begini itu di zaman zaman nenek moyang kita pemburu pengumpul jadi beban gitu. Karena tidak memberikan nilai apa-apa gitu. Nah, kalau sekarang beda. Anak-anak yang kayak gini itulah masuklah tim sains riset macam-macam gitu ya itu gitu. Nah, kesehatan itu sendiri sekali lagi praktek kesehatan, praktek kedokteran itu
dalam jangka waktu yang lama itu bukan sains, itu keyakinan itu. Ya. Jadi kalau sekarang praktisi-praktisi kesehatan masih mengandalkan keyakinan, lah ya lumrah itu. Wajar itu. Wajar itu, ya. Ya, 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 ya dok. Nah, terus tadi kan dokter bilang kalau nyeri itu kan bakat. Sedangkan saya pernah dengar Heeh, dokter juga iya. bilang bakat itu bisa ditekan atau bisa dilatih, gitu kan dok. Berarti kalau misalnya apa namanya kita nih biasanya siti-siti ngeluh gitu ya, dikit-dikit ngeluh sakit dikit, terus kita dengan berlatih gitu, termasuk ini ada yang bertanya terkait teori deliberate practice dengan 10.000 jam berlatih, itu apakah dia bisa menjadi ahli atau akhirnya tadi dok misalnya terkait dengan rasa nyeri itu Ya, akhirnya gini loh ya. bisa Kemampuan terlatih atau manusia gimana itu dok? variasi gitu ya. Tapi ya ada batasnya gitu ya. Tak banter-banternya manusia lari itu ya tidak akan manusia lari 1.500 km per Hmm. jam atau 50 km per jam juga nggak mungkin gitu. Banyak yang tidak mungkin gitu. Bahwa latihan itu membuat kita makin bagus, iya, tapi kan ada batasnya gitu. Ya, sekarang pelari cepat, cepet-cepetnya lari, bisa nggak nanti itu kira-kira 100 meter itu ditempuh dalam waktu 4 detik? Loh ya nggak mungkin lah ya, gitu. Kecuali itu mobil balap itu yang 4 detik 100 meter gitu. Ya ini mulai Johnson itu, Ben Johnson itu, Ben Johnson 8,9 lama-lama, tapi ya ada batasnya. Tidak mungkin lah ya manusia itu lari cepat 100 meter, sprint, itu terus kemudian 3,8 detik. Itu nggak bakal mungkin gitu. Ya, nggak bakal mungkin. Nah, sama dengan tadi itu. Latihan. Bisa nggak kita itu menahan nyeri terus kemudian, lo itu di novel itu ya. Ya, itu siapa namanya? Itu loh siapa namanya? Atau di film Rambo gitu. Dilatih mengabaikan nyeri gitu ya. Ya, kalau menahan nyeri terus kemudian tahan sakit latihan itu sebetulnya bukan tahan sakit, tahan gak ngomong diem aja gitu ya itu. Loh, sakit ya tetap sakit itu. Wedi takut dimarahi komandannya tentara kalau sakit itu ngomong diem ya sakit gitu. Ya sakit itu. Sakit itu. Aku dulu ya gitu kok patah tulang itu dibawa sama mamaku itu terus ayo nggak sakit kan nggak sakit apanya sakit oh cuma diem aja gitu apanya nggak sakit itu sakit itu ya ya sakit gitu. Nah sekali lagi Tidak tapi kepala. perkara nyeri ini tidak boleh diabaikan gitu. Ya, jadi nyeri itu sebetulnya nyeri kalau kita merasa nyeri itu kita mendapatkan tanda atau mendapatkan impuls bahwa ini ada bagian tubuh yang terancam rusak atau rusak itu ya itu. Lah wong tanda ya udah kok diabaikan ya sama aja ada sirine maling kita abaikan sirinenya. Itu abaikan sirinenya. Maling yang colongin kamu sama maling gitu. Lah itu dia dari nyeri itu. Nyeri itu Wah, adalah tanda bahwa ya. ada tubuh kita yang terancam rusak atau sedang rusak gitu. Nyeri gitu. Makanya kalau misalnya kena knalpot. Kenapa? Kalau his, Iya, dok, kalau kalau his itu kan nyeri dok. iya, Kita ngerti bahwa uh-uh, kalau nggak ada his itu kan malah nggak iya, bisa lahir-lahir gitu. uh-uh, Artinya rahimnya nggak berkontraksi, janin nggak keluar-keluar. Nah kalau tadi kaitannya dengan nyeri, misalnya dengan his itu kan kita ya dok, ketika ada iya, his itu kita malah iya merasa bahwa ya betul. berarti bagus Emang rahimnya memang berkontraksi benar. membantu Tapi gini proses loh, lahir itu gimana dok kalau itu? pada saat nyeri itu banyak terjadi kerusakan sel. Banyak itu. Banyak. Ya, Nah, itu tanda itu. Tanda bahwa hanya saja ya. nyeri itu kan kalau sudah lahir nyerinya langsung hilang gitu. Hilang gitu ya. Nyerinya langsung hilang gitu. Memang Hilang. sas. Ya, Lu ya nyeri titik, tapi kan langsung dia ya rilis. nyeri Kenapa? sitik Dia dok. teregang gitu ya. Teregang itu. Itu Ya, ancaman
bisa ruptur, bisa apa. Loh, Ya, ya, betul. itu ancaman sebetulnya. HIS nyeri. Nyeri HIS itu bermanfaat bagi bidannya itu. Ya, kan dia bisa mengatakan nyeri, oke ini HIS karena salah satu karakter HIS itu nyeri gitu ya. Nyeri gitu. Terus konsistensinya seperti papan zaman dulu ya. Gitu, konsistensinya seperti papan gitu, nyeri gitu. Kalau nyeri nggak nyeri berarti ya nggak HIS gitu ya. Berarti ini sebetulnya gini loh, itu bagi bidan dilihat sebagai indikator bahwa proses persalinan on the right track. Ya, itu ya gitu. Pertanyaannya, apakah kalau disuruh milih gitu, Ya. bisa nggak sih melahirkan tanpa nyeri? Jawabannya, lah bisa di seksio, diem aja. Lah nggak Bisa kan usah ada bius. jauh-jauh lah ya. Iya, Di ada bius ya, terus kemudian intralubang. apa di bawah apa namanya di apa namanya bius regional, udah dari apa namanya dari perut ke bawah nggak sakit. Nah, ya Iya, itu. Tetapi nah, iya, tapi iya. Yang kayak dengan ini menghilangkan lah itu nyeri ada juga. konsekuensinya. Kita harus alert lebih jauh gitu. Nggak boleh gisnya dihilangkan, disuruh pulang Hmm, yang brodol hmm. beneran gitu. Ya itu. Jadi segala sesuatunya itu ada konsekuensi. Loh, HIS itu bermanfaat loh. Iya, Iya, iya. cuman yang namanya nyeri itu tidak bisa diabaikan gitu ya. Gitu. Jadi ya tidak boleh nyeri itu diabaikan itu sampai wah Oke, kita dok. latihan mengabaikan nyeri. Ya kan nanti tanganmu kena knalpot kamu diem aja rusak tangannya gitu. Karena mengabaikan nyeri gitu. Ya. Mm. Iya, 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 iya. Iya, dok. Boleh. Baik, dok. Ini ada yang mau gabung Boleh. nih, sebentar, dok. Ada yang mau nanya langsung, dok. Boleh, dok. Bentar. Ini ada, eh Invite. ini, dok. Misalnya Ya sambil nggak apa-apa. nunggu, ini udah saya, Mm. ini tapi Gimana kok dia belum gimana. gabung. Ya, Dan udah saya ini. Dok, gini misalnya terkait dengan eh, afirmasi tadi dok, misalnya kayak kita dalam kondisi cemas gitu ya dok ya, dalam kondisi cemas atau misalnya tadi misalnya mau operasi, kita ngerti bahwa misalnya kita sudah nyari dokter yang bagus gitu ya dok ya. Oke, wah, ini siapa? Halo, Ya, siap, kok motor? Ini siapa? oh Oh, lah, oh no, siap. iya. Pak, coba Ini lah diputar keto. Iya. kameranya mas. Nah, oke. Selamat malam. Malam. Iya. Maaf, sebelumnya saya mau bertanya, dok. Mas, Wih. silakan. Ini fenomena kesurupan tuh, dok, terjadi pada keluarga saya sendiri itu tuh. Gimana itu, dok? Gini ya, kesurupan itu bukan fenomena. Kenapa? Yang namanya kesurupan itu mekanismenya itu sudah diketahui sejak lama gitu. Jadi bukan fenomena. Gini loh, yang namanya fenomena itu kalau kita melihat kejadian, kejadiannya secara logika kok enggak? Secara logika harusnya dari A ke B. Ini dari A kok ke C. Itu namanya fenomena. Nah, kalau sudah terus kemudian diteliti, sudah ketahuan yang namanya mekanismenya, bukan fenomena lagi, namanya pengetahuan. Nah, yang namanya kesurupan ini itu sudah lama diketahui gitu. Sudah lama. Dunia Iya, du- tapi tapi gini, dok. Setiap ada yang kesurupan, didatengin kiai atau orang pinter gitu, kok sembuh gitu. nggak Iya itu. Loh, nggak usah didatengin kiai didiemin aja juga sembuh gitu. Nggak ada orang mati gara-gara kesurupan itu, nggak ada gitu. Tinggal tinggal lungo gitu sembuh. Jadi artinya Ditinggal didatangkan lungo. kiai dengan ditinggal Tinggal lungo lungo ya nggak dok. ada bedanya itu. Yang jadi Kalau persoalan berulang-ulang lah gimana itu, dok? Ada makanya yang salah di yang salah itu begini. Kalau ada sampai berulang-ulang itu yang salah orang-orang Pernah sekitarnya itu. Bukan, bukan. kurang ngasih Harusnya dibawa ke dokter perhatian ya dok, dokter psikiater, pernah bilang itu gitu. yang bener itu. Oh, apa dok? Oh. Ya, sebentar gini loh. Mas, gini loh Mas. Siap.
Itu Ustadz itu tandanya ya, dari coba perhatian ustadznya ya itu dokter. suruh gini loh. Ini kan tubuh kita itu ada cara kerjanya gitu ya. Ada cara kerja seperti mesin gitu tubuh kita itu gitu ya. Jadi yang namanya apa yang terjadi pada tubuh kita itu karena kerja sel kita. Nah, kalau ada yang tidak beres, ya ada yang nggak beres gitu. Gini loh ya, Ustadz itu yang tukang doa atau tukang doa itu suruh suruh doain ban kempes supaya bannya itu nggak kempes itu. Lah wong suruh doain ban kempes aja nggak bisa loh kok doain badan sakit itu. Itu kalau pikiran kita Tapi waras loh. masyarakat umumnya Lah ya, gitu, Dok, di sini lah tuh. ya makanya. Masyarakat umumnya ke sini Lah kayak gitu. makanya gini loh Mas. Sampai itu kalau ditanya, tanya jahitan ke tukang jahit gitu ya. Tanya Ya, ngelas ke tukang las gitu. Jangan mau ngelas ke tukang jahit atau mau jahit ke tukang las gitu. Nah, soal kesehatan yang paling tahu siapa? Lah dokter. iya, makanya jangan tanya masyarakat gitu. Ya, Ya kan keumuman. loh, ya sakarepmu Mas gitu ya. Sakarepmu lah gitu. Ya. Enggak, ini serius. Loh, Fenomena di sini loh, kayak iya gitu tuh Bu. maksudnya tuh, menanggapinya tuh. Itu bukan fenomena. Dokter sak dunia itu sudah tahu kesurupan itu apa gitu. Jadi kalau kesurupan bawa ke psikiater ya Mas ya. Ini jawab Tapi apa? belum ada tetangga atau keluarga tuh ada yang kejadian kesurupan, manggil dokter atau mantri. Pasti manggilnya tuh kiai. Nah, ya makanya Itu kasih yang saya tahu. bingung Lah tuh. makanya kasih tahu gitu. Berarti Ya itu. mas masnya yang Gitu. bawa ke dokter aja. Siap, 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 siap. Ya, gitu. Untung untung ikut Tapi kalau berulang-ulang ada yang salah untung sama ikut orangnya Ya gitu gak ya. salah. Oke. Sakit gitu. Orang sakit kok salah? Nggak salah, itu sakit Oh, itu. Ya. Itu sakit, itu penyakit itu. Kalau dalam dalam dunia kedokteran itu namanya DTD, DTD, dissociative trans disorder. Itu. Ya, dissociative trans disorder oke. gitu. Jadi trans itu tidak selalu disorder. Dissociative trans juga tidak selalu disorder. Misalnya, apa dissociative trans yang tidak disorder gitu? Kuda lumping itu tidak disorder itu. Itu Oh, tidak disorder itu kenapa? Orang Ya. dia sengaja kok ditonton orang banyaknya seneng gitu ya. Seneng. Berdoa, ritual keagamaan, itu sebetulnya trans itu. iya. Jadi yang namanya trans itu membuat kita itu antara sadar dan tidak itu manusia itu sudah akrab gitu. Sudah akrab. Nah, yang namanya trans pada misalnya kuda lumping atau penyanyi yang terus kemudian sebelum menyanyi dia itu minum apa namanya? Minum minuman keras supaya mabuk. Loh, tujuannya supaya trans, supaya pede gitu. Jadi trans itu yang namanya membuat kita itu antara aware dan tidak itu akrab gitu. Orang sembahyang itu sengaja membuat dirinya trans itu. Ya, Nah, kenyamanan. nah, tujuannya tapi itu bukan disorder yang disebut disorder itu membuat gangguan itu. Nah, anak kesurupan itu dia mengalami gangguan gitu. Otaknya Oh, terganggu gitu ya. Dan ganggu keluarga, ganggu sekitarnya gitu. Nah, yang namanya kesurupan itu pada dasarnya caper cari perhatian. Makanya kalau di sekolahan itu yang kesurupan itu nggak ada pelajar teladan, diva sekolahan gitu. Nggak ada, dia udah dapat perhatian gitu. Ini memang dapat dan tidak ada orang kesurupan di kamar sendirian itu loh, nggak ada gitu. Kesurupan itu di depan orang pada dasarnya ya, karena cari ya, 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 perhatian gitu. perhatian. Ya. Ya, ya. Siap, jelas. Oke, Mas, makasih udah jelas, atas Mas. arahannya. Ya, Siap, ya. makasih, Oke, Dok. makasih. Ya, sama-sama. Ya, Dibawa ke Mas. psikiater gitu. Jangan dibawa ke bidan. Salah. Siap, nanti dibicarain sama Jangan keluarga. dibawa ke bidan. Kalau mau melahirkan aja ke bidan. Siap, makasih Ya, arahannya, penjelasannya, sama-sama. Ibu Dokter. Ya. Ya. Ya, oke Mas, silakan ditutup ya Mas.
Eh, sebentar, bentar. Ini siapa ya? Halo, Mas, siapa ini? Halo, cuman kelihatan langit-langitnya. Halo, halo, Mas, siapa nih? Ya, Oke, Dok, lanjut, Dok. Tadi apa namanya? Tadi yang saya bilang, kalau misalnya eh, kita dalam kondisi cemas pas misalnya operasi, kita udah ya, tahu nih, udah prepare, Dok, cari dokter anestesi ini yang recommended, terus cari iya, dokternya yang kita, pokoknya kita udah persiapan, tapi tetap aja kan pasti ada rasa cemas ya, Dok. Nah, eh kan kata orang dan apa namanya yang pernah saya dengar tadi, Dok, gitu. Dengan mengafirmasi diri sendiri everything it's okay karena udah nyari dokter yang bagus, karena udah apa namanya ya. well prepare semuanya gitu. Kecemasan Itu itu tuh tidak bisa gimana, hilang. Dok? Kamu jangan cemas gitu ya, nggak bisa gitu. Tenang aja, gitu nggak bisa. Itu kata-kata yang percuma. Ya. Tenang aja, loh nggak bisa gitu. Orang disuruh tenang itu seperti kamu bangir. Kenapa sih kok nggak Iya, bangir? iya. Oh pesek gitu. Itu ya memang gitu. Ada orang yang tenang memang. Ada orang tenang menghadapi apapun tenang itu ada gitu. Ada gitu. Ada yang pencemas itu. Sekedar mau ujian aja bisa mencret gitu ada gitu ya itu adalah ya nggak bisa gitu. Nah misalnya sekarang eh, Iya, Dok. misalnya sudah mau operasi ini cemas itu saya sering kali kalau ada pasien mau saya operasi terus bilang saya takut operasi lu wajar Iya. gitu wajar gitu wajar supaya nggak takut gimana dok ya nanti kalau sudah dibius takutnya hilang gitu. Iya, saya ngomong gitu. Lah iya gitu. Takut dok, ya wajar Benar, gitu. Dok. Wajar orang takut operasi itu wajar gitu. Cuman ya dipilih gitu. Kalau nggak dioperasi konsekuensinya ini, kalau dioperasi ini. Saya masih takut ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa takut gitu. Hilang takut gimana dok? Nanti kalau jadi bius takutnya hilang gitu. Ya ngomongin begitu gitu. Jadi ya jangan takut gitu. Oh, semuanya Oke. sudah beres. Nggak bisa gitu. Jadi kecemasan Jadi yang nggak bisa atau hilang ya. kecemasan menghadapi sesuatu yang baru, ada yang operasi, bahkan ada orang operasi itu. Saya di bius itu 14 kali, di bius total itu. Operasi 14 kali, ada yang operasi bius lokal juga sering gitu ya. Saya 14 kali total itu di bius itu. Loh, aku nih ya nggak takut. Aku ini nggak takut gitu. Tapi Nggak tetap takut takut ya. mati, nggak Oh, takut nggak lah takut. gitu. Tapi ya dengan pengalaman yang sudah ketiga 13 itu pada saat ke-14 itu saya masih aku nanti bangun apa enggak ya? Gitu, itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lu aku ini lo nggak takut Hmm. mati gitu ya. Nggak takut gitu. Tapi kalau disuruh mati ya jangan. Prinsipnya saya ini iya benar. Saya prinsipnya kalau bisa mati besok, aku nggak mau Proses. mati sekarang. Gitu. Kalau bisa mati lusa, aku nggak mau mati besok. Kalau bisa bulan depan, aku nggak mau bulan ini. Kalau bisa tahun depan, aku nggak mau tahun ini. Kalau bisa 100 tahun lagi, aku nggak mau 90 tahun lagi. Gitu. Ya. Itu prinsip itu saya pegang. Karena saya ini depresi sejak tahun 86 gitu. Orang depresi itu sangat rentan untuk bunuh diri gitu ya. Sangat rentan Iya. untuk bunuh diri ya. Tapi ya itu tadi pegangan. Saya harus menemukan satu aja alasan untuk tetap hidup. Itu sudah cukup gitu. Itu sudah saya pegang. Yang lain-lain nggak peduli lah. Dari kecil itu saya nggak takut mati gitu. Nggak takut gitu. Apalagi yang lain-lain gitu. Tak mati aja nggak takut. Apalagi yang setelah kematian. Nggak takut itu. Belum tentu ada gitu. Boleh. Iya, Dok. Dok, ada yang
yang mau gabung lagi nih, coba sambil sambil nunggu Apa? dia gabung. Nih ada yang di question box-nya, ada yang nanya, Dok, kita nggak bisa Bagaimana? memiliki rasa Bagaimana? sakit, jadi bagaimana mengetahui kerusakan pada otak, Dok? Gitu. Jadi katanya Otaknya, otak itu tidak otak. Ya, memiliki rasa jaringan sakit. otak Jadi kita tidak bagaimana punya mengetahui? reseptor nyeri. Iya, Nggak ada. otaknya, Dok. Nggak punya. Gitu. Nggak punya. Jadi, reseptor nyeri Iya. itu tidak ada. Jadi misalkan otak itu dibuka, dieker-eker gitu, nggak sakit. Gitu. Jadi ada yang namanya awake surgery itu ya. Awake surgery itu Nggak operasi rasa dengan sakit. melek gitu ya. Melek, operasinya itu dibuka, kraniumnya itu dibuka, setelah kraniumnya dibuka, pasiennya dibangunkan. Gitu. Melek pasiennya itu dibangunkan. Iya. Itu yang namanya Melek. awake surgery. Oke. Itu sudah sadar. Sadar berarti, Dok. Itu untuk menghindari supaya tidak terkena atau tidak merusak bagian-bagian yang penting. Jadi misalnya ya, ini ada nih, kalau pernah enggak Dani melihat orang rekaman ya di YouTube entah di mana gitu, orang di kamar operasi gitaran, dia dioperasi dengan gitaran atau meniup trompet atau saksofon atau main piano gitu. Justru dia itu mengalami dia itu pinter main gitar, terus kemudian mengalami kesulitan menggerakkan tangannya gitu. Ternyata ada tumornya atau ternyata ada bagian yang bermasalah di otaknya. Nah, itu tumornya itu diambil, tapi dia dengan gitaran gitu. Sambil ditanya itu main biola itu. Kalau mendadak dia nggak bisa main biola, stop itu jangan disentuh gitu. Jadi sebelum bagian itu diambil, itu tumornya itu diambil, itu dia dites dulu. Ini kalau dipegang gini dia tetap nggak bergerak gitu. Jadi functional neurosurgery atau awake surgery itu sudah lama dilakukan gitu. Itu bukan barang baru gitu ya, bukan barang baru, bukan lantas, orangnya ini karena tidak tahu itu bilangnya gini, orang ini loh, saking santainya operasi sambil main biola. Bukan itu. Dia itu dioperasi supaya tetap main biolanya tetap bagus gitu, ya. Ya. Nah, iya. Nah, untuk Jadi biar melihat nggak ngerusak apakah otak saraf kita yang itu pada saat menggerakkan dia main dioperasi itu biola kan itu ya. itu dengan dipasang monitor gitu ya. Dipasang monitor lengkap gitu ya. Makanya itu namanya awake surgery. Jadi intraoperatif monitoring, dimonitor gerakannya. Jadi sambil operasi itu ada yang bagian nanya, gimana itu? Ini apa? Disuruh baca. Balon, bola, itu. Begitu dia nggak bisa baca, stop itu jangan disentuh. Itu ya. Jadi memang benar bahwa yang namanya jaringan otak tidak mempunyai reseptor nyeri, betul itu. Jaringan otak itu tidak mempunyai reseptor nyeri. Jadi kalau ada tumor kepala itu bukan reseptornya, itu bukan di otaknya, justru di luar otaknya, cenut karena tekanan kepalanya tinggi menimbulkan rasa sakit, bukan jaringan otaknya gitu ya. Oke. Ya, Dok, ada yang nanya, Dok, kaitan afirmasi dengan realitas subjektif dan intersubjektif apa, Dok? Oh, ya. Kaitan afirmasi dengan kalau realitas subjektif dengan itu kan realitas ya, subjektif dan kita udah intersubjektif. tahu lah ya, afirmasi itu bisa mengalihkan kita terhadap realita intersubjektif kayak tadi itu ya. Realita subjektif, misalkan nyeri gitu. Nyeri itu dengan afirmasi itu bisa berkurang dikit gitu. Ya, dikit bisa gitu. Tapi kalau banyak ya nggak bisa gitu ya. Kalau intersubjektif ya memang memerlukan afirmasi gitu. Kalau realita intersubjektif itu memang memerlukan afirmasi. Gimana? Masyarakat kita tetangga ini yang namanya masyarakat kita ini kan masyarakat keturunan Hercules kan? Iya gitu. Ya, afirmasi gitu. Bahkan itu dulu ada yang namanya masyarakat Spartan. Spartan gitu. Masyarakat Spartan itu meyakini bahwa kelompoknya itu turunan Hercules gitu. Herculesnya aja nggak ada gitu. Bayangin aja gitu. Tapi mereka saling mengafirmasi gitu. Nah, memang kalau dalam kelompok
kelompok keyakinan terutama itu saling mengafirmasi gitu. Yang paling gampang itu dulu kelompok tenaga dalam itu dulu. Itu saling mengafirmasi gitu. Orang latihan tenaga dalam itu loh. Dua mencela gitu. Ayo coba lah orang lain nggak bisa gitu. Ya itu adalah kelompok yang memberikan afirmasi gitu. Ya asik sih sendiri mereka latihan nggak apa-apa mau bercerengkerama mau itu. Itu adalah realita internal nggak apa-apa lah gitu. Dulu itu tahun 80-an itu waduh meledak itu. Wah, ada yang Satria Nusantara, wah apalagi itu. Wah macam-macam lah itu ya. Itu yang latihan tenaga dalam itu ya. Wah itu kalau memang benar ada itu sekarang itu yang dulu latihan dikumpulkan membuat PLTD, pembangkit listrik tenaga dalam gitu. Kalau ada gitu. Gitu. Entah ini ada yang mau gabung lagi sambil nunggu dari tadi tuh banyak yang mau gabung bentar dok. Wih. Cuma di ini kok nggak bisa. Oh ini ada yang sudah bergabung penjahat nih. Iki penjahat iki penjahat iki. Oke, silakan. Iki penjahat iki. Penjahat. Wis. Apa cal? Wis ngomong. Apa cal? Gantian cal bisa apa cal? Gantian dulu nih, bentar, sorry. Oke, Dok. Silakan. Tadi ada singgungan soal kecemasan kan. Nah, bahwasanya pernah berulang kali dijelaskan bahwa kecemasan itu adalah salah satu indikator dan gimana cara kita bertahan hidup. Ya, nah, betul. Akhir-akhir ini kan banyak, nggak banyak. Ada beberapa teman yang cerita ke saya bahwasanya dia sering mengalami gangguan kecemasan. Padahal tidak ada apapun ancaman atau istilahnya trigger untuk memicu kecemasan itu. Sebenarnya apa sih dok yang terjadi di otak dan gimana cara mengatasinya biar kecemasan itu menurun atau bahkan berangsur-angsur hilang? Ya, gini ya. Nggak ada triggernya loh ya. Oke, terima kasih dok. Triggernya itu banyak sebetulnya. Yang men-trigger orang cemas itu banyak. Karena yang namanya kita itu hidup dalam narasi itu sudah banyak gitu ya. Jadi ya kalau misalnya aku sering loh ngasih contoh yang namanya Kijang itu, dia cemasnya kalau lihat serigala, kalau dia lihat harimau gitu, itu adalah motivasi untuk melanjutkan kehidupan mereka gitu, memerlukan cemas. Cemas yang ala kadarnya gini, yang Kijang itu cemasnya ya kalau lihat harimau gitu, kalau lihat kucing ya nggak cemas dia gitu, karena itu bukan ancaman gitu. Nah, tapi manusia ini yang membuat dia cemas itu banyak sebetulnya gitu. Tanggal 25 gitu. Kenapa cemas? Iya, tanggal 30 itu jatuh tempo bayar kredit card. Itu memerlukan kecemasan itu. Kamu berangkat ke kantor kemudian macet, itu cemas itu. Dan kecemasan itu ditangkap oleh emosi kita, bukan di emosi. Jadi kalau kamu misal ya, kamu itu setiap pagi cemas berangkat kantor gitu ya. Kamu lewat daerah itu, lewat jalan itu lagi itu, memorimu untuk cemas itu muncul gitu. Ya, memorimu untuk cemas itu muncul. Jadi misalnya kamu tuh misalnya cal kamu itu tangi rawat terus gitu ya. Budal itu terus kemudian selalu telat gitu. Jadi berangkat itu orang cemas dan banyak orang yang gitu itu. Banyak orang yang gitu. Akhirnya kalau kamu itu logikanya kalau kamu itu nggak kepingin keburu-buru, berangkat lebih awal gitu. Ya, itu logika. Tetapi manusia itu tidak punya tidak rasional, tetap aja lihat jam turun 10 menit mana, 5 menit mana. Wah, bagus itu kedua dapat. Loh, itu memicu kecemasan itu. Jadi kebiasaanmu itu yang memicu kecemasan. Nah, untuk mengorek itu ya, temanmu tadi yang gangguan cemas itu pemicunya apa? Lo temui psikolog atau psikiater, nanti kan ketemu gitu. Ini loh kelakuanmu yang ini loh yang bikin itu gitu ya. Nanti kan ketemu gitu. Dia tidak bisa bilang padahal aku nggak lah itu kan kesimpulannya dia. Serahkan itu ya.
Nggak bisa itu self diagnosis kayak gitu tuh. Serahkan, diulang, dia ngikuti, ditanya macam-macam, ngikuti tes MMPI, NNPI atau tes Kesehatan Mental Indonesia gitu ya. Ikut, nanti ketahuan itu, nanti ketahuan. Ini loh yang memicu kecemasanmu itu ini. Gitu. Nah kalau menghilangkan cemas, ya ngombe obat gitu. Minum obat itu. Obat anti cemas udah jelas itu gitu. Mbok kon berdoa ya gak ngefek gitu. Kon berdoa ini loh, kon berdoa ngene ae cek nih dhek iku ngefek itu. Kon nek kepingin gak cemas kon kudu kum bengi-bengi yo. Ambek ndonga wis langsung dhek gak sida. Wedi dikon kum dicatet ulo bengi-bengi. Aku tahu, ya niku kum Hukum dikon nekali gelem ah. itu ya. Lah iya, hukum kali-kali ini kudu pertemuan antara dua kali terus asu temenan aku men dibujuki. Aku mikir yo gelem ae. Ya lah ya, Cal ya. Jadi tidak mungkin pasti ada gitu. Nah, itu yang perlu dikorek gitu ya. Tapi untuk menghilangkan kecemasan yang paling sederhana, yang paling gampang dan tersedia sekarang, ya minum obat anti cemas gitu. Udah ada. Nah, obat anti cemas pun yang harus saya ke psikiater. Ya, gitu gitu. Jadi kalau misalnya itu ya apa namanya koncomu itu tanya kamu, Cal, ini ya kan no. Kon iku takon nang aku iku salah goblok ngono. Kon iku nang psikiater ngono lho. Ya. Ngono no wis goblok-goblok Malah aja ning repoti kamu. aku. Lah mak ya ya Cal, oke. Oke, makasih ya Mas. Oke, gantian Mas Iya iya. Adrian. Nah, Ini ketemu pernah saya ketemu memang. nih Dok waktu Ya, yang gimana? Siap. Amir tuh Dok. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Ayo, gimana Mas Gimana, Adrian? Mas? Silakan. Iya, Dok. Saya kan penderita kecemasan juga sama kayak tadi, Ya. sama depresi, Dok. Oh iya. Nah, waktu apa namanya awal-awal jatuh dalam depresi, Dok, saya kan ngikutin YouTube-nya motivator tuh, Dok. Terus Ada sial banget sama satu motivator tak ikutin, yang apa ngikutin self talk positif itu loh, Dok. Iya terus. Itu tak lakuin, Dok, 1 bulan self talk positif tuh. Tapi kenapa ngerasanya malah tambah drop, Dok? Iya Mas, memang Mas gini loh ya, itu saya depresi itu tahun 86 gitu ya, tahun 86. Pada saat ya pengetahuan belum seperti sekarang ya. Belum tahu apa yang terjadi di otak kalau depresi, itu juga belum tahu waktu itu. Ya memang ya psikiater zaman segitu ya sama dengan motivator sekarang gitu ya. Sial banget lebih orang hidup zaman dulu itu beneran. Ampun lah gitu ya. Psikiater itu seperti motivator zaman sekarang, mengandalkan yang namanya psikoanalisa gitu ya. Itu mengenai jadi psikoanalisa itu ya podo mbek cocote motivator ngono iku sakjane gitu ya. Tetapi itu loh. Tetapi itu senjata psikolog dan psikiater zaman itu gitu. Zaman itu tuh betul-betul itu senjatanya psikolog dan psikiater itu ya itu psikoanalisa di sekolah mereka itu ya diajari psikoanalisa itu gitu. Wah, itu ya mengikuti sesi psikoanalisa itu dalam batinku yo iki yo wong iki tak plester ae lambene kan. Itu ya, benar-benar itu ya. Dia itu kayak gitu, self positif gitu ya. Jadi masih ingat persis itu ya. Jadi waktu itu dia itu ampun lah itu ya. Ya tapi ya gini loh. Dokter waktu itu psikiater dididik untuk seperti itu. Psikolog juga. Nah, enggak salah memang. Orang memang dia pelajarannya begitu itu. Waktu itu loh ya gitu. Jadi, gini Mas Andrian, saya waktu itu aku kalau ingat itu pengen ketawa. Jadi ya waktu itu tuh dia itu
apa namanya mengambil contoh Muhammad Ali gitu. Muhammad Ali itu adalah master self talker gitu ya. Orang yang bisa berbicara pada dirinya sendiri gitu ya. Ya, ya, ya saya juga baca bukunya Muhammad Ali, riwayat hidupnya Muhammad Ali. Orang aku itu tukang baca gitu. Saya juga tahu bahwa Muhammad Ali itu acting gitu ya. Dia itu seperti tukang sulap gitu loh. Tukang sulap itu triknya itu biasa. Yang membuat seorang tukang sulap itu wah itu adalah teatrikalnya itu. Ya, nah, Muhammad Ali ya seperti petinju-petinju yang lain itu. Cuman teatrikal dia di atas ring dan di luar ring itu yang luar biasa. Lah aku ngerti itu. Lah tapi ini ya apa namanya si siapa psikiaternya itu dalam sesi psikoanalisanya itu gua ngomong soal Muhammad Ali yang master self talker gitu. Dia mengatakan bahwa Muhammad Ali itu berbicara pada diri sendiri sehingga dia itu menang melawan George Foreman. Jadi Muhammad Ali itu sebetulnya kalah, tapi karena dia berbicara pada dirinya sendiri, dia bisa mengalahkan George Foreman. Iya, itu ya. Bukunya Muhammad Ali itu tak baca semua, ada 20 lebih bukunya Muhammad Ali. Itu aku sudah tahu. Isi wong ini ngomong enak tak plester lah ben itu ya. Bayang itu yang namanya ya itu ya. Jadi bayangin aja, saya tahu A sampai Z tentang Muhammad Ali, terus dia itu ngomong seenak-enaknya tentang Muhammad Ali. Saya waktu itu meragukan, langsung aja, jadi itu ya. Yang mereka lakukan dengan psikoanalisanya apa sih gitu ya itu. Nah, informasi tentang obat-obatan itu tidak seperti sekarang ya. Padahal tahun 83 itu sudah apa namanya banyak apa namanya jurnal-jurnal penelitian karena akhir tahun 70-an itu sudah ditemukan preparat yang mengandung litium gitu ya. Litium itu orang dengan minum preparat litium itu manik depresifnya itu hilang setelah dia mengikuti 20 tahun psikoanalisa tanpa hasil itu. Ya itu. Nah, gini loh ya, itu loh Mas ya. Jadi ya wes apes mula Mas. Ya iya sama lah kita ini juga. Aku ini juga pernah apes. Ngikuti psikoanalisa tidak ada manfaatnya gitu ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Wah, itu benar-benar lah itu ya. Dan akhirnya waktu itu saya minta ke psikiater. Saya minta minta antidepresan. Nah, waktu itu yang diberikan itu diazepam, Valium itu. Nah, puji alam semesta, Valium itu bermanfaat itu. Sangat bermanfaat. Begitu saya mengkonsumsi Valium itu, depresi saya itu betul tajam gitu. Saya merasakan gitu ya. Timbangannya daripada ikut psikoanalisa itu ya, minum Valium 1 biji itu sudah membuat saya, lah iya gitu. Jadi waktu itu pun kita sudah mulai meraba-raba jadi yang namanya, ya boleh, ya. Dok, dokter, ya wis nanti diteruskan lagi. Udah mau habis. Kak Krosor ya wis. Nanti diteruskan lagi. Ya oke. Makasih Dok. Ya kapan-kapan. Ya kapan-kapan bisa lagi ya. Kita sambung lagi ya Dok. Matur suwun Dok. Nanti ya oke. Ya Dok, nanti kita sambung lagi sama tema-tema yang lain ya Dok. Ini karena banyak yang nanya ada terkait tentang bipolar segala macam ada di situ. Ya. Ya sama-sama. Ya. Nggih, matur nuwun dokter. Sugeng dalu, selamat malam. Wassalamualaikum semuanya.